Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Yani Triwardana. Pada video kali ini, saya ingin berbagi cerita tentang Hagia Sophia yang dalam bahasa Turki disebut sebagai Hagia Sophia, dan juga cerita tentang Blue Mosque atau Masjid Biru yang terletak di Istanbul, Turki. Nah, bagi teman-teman yang belum mempunyai kesempatan berkunjung ke Hagia Sophia atau ke Masjid Biru, jangan lewatkan kesempatan untuk menyimak video ini. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa Hagia Sophia baru-baru ini telah ramai diperbincangkan. Sebabnya adalah salah satu warisan dunia ini kembali berubah fungsi menjadi masjid dan telah digunakan untuk melayani ibadah masyarakat Muslim pada 24 Juli 2020. Selama 15 abad terakhir, Hagia Sophia menjadi saksi bisu sejarah berlangsungnya transisi rezim yang menguasai Konstantinopel yang kini bernama Istanbul. Kita di mana nih Hani? Hagia Sophia. Hagia Sophia Masjid. Bagus deh. Enggak terang. Tapi bagus juga sih. Kameranya yang bagus. Ini banyak ornamen di dalam masjid. Masjid bener ya? Masjid kayak dulunya gereja. Oh, gereja. Masjid. Tapi nggak dipakai. Huruf H-nya di atas tuh yang kayaknya kita harus gitu. Nah, halo. Kita di masjid nih, tapi gitu. Siapa yang mau nyusul? Yuk kita ke Istanbul. Ini di masjid tetap di Istanbul. Nah, ini di dalam masjid. Yuk, kita kasih. Kita muter 360. Oh, jadi muter habis ini gue pusing. Enggak juga sih, udah biasa. Halo, huruf alfanya yang aku pengen. Halo, ya, hai teman. Ini laporan pandangan mata. Laporan pandangan mata. Halo, oke. Secara garis besar, sejarah panjang Hagia Sophia dapat dipilah menjadi 4 fase. Pada 4 fase tersebut, alih fungsi Hagia Sophia terjadi bergantung pada siapa rezim yang berkuasa di Istanbul. Hagia Sophia pada era Kekaisaran Bizantium. Pada era Kekaisaran Bizantium ini, Hagia Sophia menjadi gereja. Menurut Ensiklopedia Britannica, bangunan Hagia Sophia pertama kali didirikan pada 325 Masehi atas perintah Kaisar Konstantinus pertama. Putranya, yaitu Konstantinus II, menjadikan bangunan tersebut sebagai gereja ortodoks pada 360 Masehi. Hagia Sophia kemudian menjadi gereja dan menjadi katedral paling besar sepanjang periode Kekaisaran Bizantium. Hagia Sophia pada era Kesultanan Ottoman. Pada era Kesultanan Ottoman ini, Hagia Sophia menjadi masjid. Pada tahun 1453, era Kekaisaran Bizantium berakhir karena ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II dari Kekaisaran Ottoman. Setelah Sultan Mehmed II menaklukkan Konstantinopel, status Hagia Sophia dikonversi menjadi masjid.
Dan pada saat menjadi masjid, struktur bangunan Hagia Sophia juga memperoleh sentuhan arsitektur Islam. Hagia Sophia berfungsi menjadi masjid selama 482 tahun. Hagia Sophia pada era pemerintahan Kemal Atatürk. Pada era pemerintahan Kemal Atatürk ini, Hagia Sophia menjadi museum. Setelah Kekaisaran Ottoman bubar dan Turki menjadi negara republik pada 1934, Hagia Sophia pun kembali beralih fungsi. Presiden pertama Republik Turki, Mustafa Kemal Atatürk, mengubah status Hagia Sophia menjadi museum. Kemudian, restorasi mozaik pun dilakukan, sehingga dua ornamen dan kebudayaan dari dua agama besar di dunia tampak berdampingan di area Hagia Sophia. Hagia Sophia kemudian diakui sebagai salah satu dari situs warisan dunia UNESCO yang disebut dengan area bersejarah Istanbul sejak tahun 1985. Hagia Sophia pada era pemerintahan Erdogan. Pada era pemerintahan Erdogan, Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Jalan panjang Hagia Sophia saat ini memutar lagi. Karena putusan pengadilan administrasi utama Turki, status Hagia Sophia sebagai museum dicabut pada 10 Juli 2020. Pada masa pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan ini, Hagia Sophia diubah status fungsinya kembali menjadi masjid dan pada 24 Juli 2020 untuk yang pertama kalinya sejak berubah menjadi masjid telah dilakukan sholat Jumat berjamaah. Pada era Kesultanan Ottoman, selama masa pemerintahan Ahmed I, telah dibangun pula sebuah masjid yang megah tepat di seberang Hagia Sophia. Masjid tersebut diberi nama Masjid Sultan Ahmed atau Masjid Biru yang dibangun pada tahun 1609 sampai dengan 1616. Lokasinya juga tidak jauh dari Laut Marmara yang membentang luas di sebelah selatan Turki. Selain merupakan bangunan sejarah, Masjid Biru juga masih berfungsi sebagai tempat ibadah umat Islam. Masjid ini merupakan saksi bisu sejarah kejayaan Kekaisaran Ottoman yang pernah berdiri di negara Turki. Selain untuk ibadah, Masjid Biru juga dibuka untuk kunjungan wisata. Namun kunjungan wisatawan tidak bisa dilakukan ketika masuk waktu sholat jamaah 5 waktu. Demikian cerita tentang Hagia Sophia dan Masjid Biru. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.